Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Didan Galin Andika dengan NIM 112 101 100 000042. Selamat pagi, Bu. Ya, hari ini saya baru selesai mengerjakan tugas BK untuk contoh kasus yang ada di Madrasah Aliyah yang pernah saya tempati. Saya akan memaparkan presentasi itu, kemudian saya juga akan memaparkan bagaimana penanganan dari kasus yang sudah terjadi di Madrasah Aliyah yang sudah saya rangkum, dan juga saya sudah tambahkan teori-teori dari psikologi dan tentunya juga dari teori bimbingan konseling bagaimana penanganannya. Oke, baik, langsung saja saya akan paparkan di sini. Ya, saya akan coba share screen. Ya, pengelolaan aspek psikologis untuk meraih sukses akademik dan personal. Ini judulnya di Dan Galih Nandika. Ayo kita cari tahu apa saja kasus yang terjadi dan bagaimana penanganannya menurut teori bimbingan konseling. Yang pertama, saya akan memaparkan tentang sesi wawancara. Ini dilakukan secara langsung. Ya, pertanyaan pertama, apa contoh kasus yang paling sering terjadi oleh siswa MA biasanya? Kemudian jawabannya adalah pergaulan bebas di kalangan remaja seperti merokok, minum minuman keras, atau terlibat dalam tindakan kriminal, bullying atau perundungan antara siswa, pacaran di usia remaja yang belum siap. Ini yang sering terjadi di Madrasah Aliyah yang saya sudah amati juga demikian, Bu, bahwa memang anak-anak di sana itu meskipun masih SMA ya, tapi meskipun labelnya Aliyah, tapi tidak menutup kemungkinan mereka berbuat seperti ini gitu. Karena saya juga menemukan tempat nongkrongan mereka di samping sekolah, kemudian saat ulang tahun sekolah ya, di ulang tahun sekolah aliyahnya dia juga melakukan apa namanya konvoy, nah gitu. Jadi ternyata banyak juga ya. Nah, itu yang menjadi research gapnya, mengapa meskipun mereka belajar agamanya di sekolah ada empat ya, ada peminatan fikih, ada peminatan Quran hadis, tapi ketika Allah memang belum benar-benar sayang kepada mereka, sehingga mereka masih gampang untuk terpengaruh gitu ya. Nah, ini juga pacaran, salah satunya di usia remaja banyak banyak juga yang dilakukan oleh anak-anak aliyah. Dan pertanyaan kedua, apa kasus terberat yang pernah dialami siswa MA? Ya, jawabannya adalah bullying fisik dan juga bullying verbal. Nah, ini masih sering terjadi dan bahkan di setiap kelas, fakta menariknya adalah di setiap kelas itu pasti ada yang dibully gitu, ada yang dibully. Satu atau dua gitu. Maksudnya menjadi hmm, apa ya istilahnya, orang yang akan selalu menjadi korban dalam setiap perkataan dari teman-temannya atau dalam setiap olok bercandaan dari teman-temannya. Tuh, nah bullying verbal salah satunya. Itu yang sering terjadi. Nah, kalau bullying fisik ini tidak apa namanya jarang terlihat ya, tapi pernah terlihat dan sekalinya terlihat dia menjadi kasus terberat. Kemudian pertanyaan ketiga, apa hukuman yang biasanya diterapkan bagi mereka jika melanggar aturan? Ya, hukumannya adalah ini hukuman yang mendidik ya. Dia diberikan hukuman membaca satu juz Al-Quran dan juga menulis Al-Quran satu lembar. Oke, pertanyaan selanjutnya yang keempat, bagaimana penanganan tersebut? Penanganan tersebut dinilai cukup efisien ya, karena yang pertama yang dilakukan adalah melibatkan orang tua, kemudian penyelesaiannya juga tepat sasaran. Kemudian tiga, kita pemberian sanksi yang proporsional, jadi tidak hanya bersifat menghukum tapi juga mendidik. Dan yang keempat, pencegahan jangka panjang. Maksudnya diberikan surat peringatan SP ya, SP1, SP2, SP3, kemudian ada skors juga di madrasah aliyah tersebut. Nah, ini menjadi salah satu hal yang dilakukan oleh madrasah aliyah untuk penanganan siswa-siswa yang mengalami atau mempunyai kasus. Kemudian lima, pertanyaan yang kelima, masalah penanganannya. Apakah ada kendala bagi siswa yang bersangkutan? Ya tentu ada. Pertama, rasa malu atau tertekan. Kedua, perasaan tidak adil ya. Dia merasa hukumannya pilih kasih bagi dirinya padahal itu sudah dihukum secara seadil-adilnya ya, tapi mereka masih merasa tidak adil. Yang ketiga, dendam terhadap guru atau staf ya, menjadi tidak suka kepada guru tersebut atau mungkin mempunyai dendam tersendiri. Nah, gitu. Ini jika
apa namanya, memang dia dikodar menjadi murid yang memang tidak baik gitu ya. Mungkin hal ini akan terjadi bagi dirinya. Tapi dendam secara pribadi, maksudnya dalam hati mungkin mereka merasa ada unek-unek yang tidak baik. Empat, resistensi terhadap perubahan ya. Jadi maksudnya tidak menerima pembinaan dengan baik ya, atau mereka menjadi sulit diarahkan untuk berubah. Nah, ini. Kemudian saya juga mengutip di sini cara mengatasi kendalanya adalah pendekatan personal. Jadi guru mendekat, menggunakan pendekatan yang lebih pribadi ya, bahwa siswa meskipun seperti itu ya itu menjadi hal yang biasa. Kalian tetap didengar dan dipahami. Ya, yang penting kalian kalau ada mau ya silahkan bilang, jangan dipendam sendiri. Ya, kemudian dijelaskan juga bahwa hal-hal tersebut itu sebenarnya tidak baik ya, tidak baik dilakukan, dan lebih baik kalian melakukan hal-hal yang bisa lebih bermanfaat untuk kalian ke depannya gitu. Misalkan untuk mengasah soft skill, hard skill ya, banyak sekali ekskul yang bisa diikuti, kemudian banyak sekali kegiatan yang bisa kalian ikuti, tumbuh kembang, berusaha berprestasi, mengambil beasiswa, itu menjadi hal-hal yang perlu juga didekatkan oleh guru kepada siswa. Ini menjadi salah satu hal yang cukup baik jika dilakukan. Semoga ini bisa menjadi kendala yang baik. Kemudian komunikasi efektif dengan orang tua, jangan lupa ya, karena kita terus mengingatkan kepada orang tua bahwa pentingnya dukungan, dan juga jangan hanya berfokus pada hukuman, bahwa ini apa namanya, hanya sebuah pendidikan ya, karena ini dalam salah satu proses pendidikan ya, jadi ya wajar-wajar sajalah gitu. Kemudian lingkungan yang mendukung, ini menciptakan budaya sekolah yang mendorong siswa untuk berubah tanpa rasa takut atau malu. Ini juga dilakukan agar mereka tidak takut dan tidak malu. Nah, terima kasih. Demikian paparan dari saya mengenai kasus bimbingan konseling yang terjadi di Madrasah Aliyah Al Khairiyah di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Ya, Ibu, ya, semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk semuanya, dan juga untuk pelajaran juga buat diri saya, juga pengalaman dan juga data yang pernah saya lakukan dalam instrumen observasi dan penelitian ini. Terima kasih, Ibu. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.